Perkenalkan nama saya Rijan Agustiani. Perkenalkan nama saya Yustirano Ansani. Perkenalkan nama saya Yulianica. Perkenalkan nama saya Septi Juliani Suryani. Perkenalkan nama saya Selvia Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menatap masa depan dari peradaban Islam masa modern. Bab 14. Menatap masa depan dari peradaban Islam di masa modern. Perkembangan sejarah peradaban Islam. Secara garis besar, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode besar: klasik, pertengahan, dan modern. B. Kerajaan perkembangan Islam pada masa modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh besar terhadap dunia Islam, terutama sesudah awal abad ke-19. Kontak dengan dunia barat akan membawa berbagai ide ke dunia Islam, seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam pun telah memikirkan hal-hal tersebut. Kata modernisasi dianggap mengandung arti negatif di samping arti positif. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pembaruan, atau bahasa Arab disebut dengan istilah tajwid. C. Gerakan pembaruan Islam di beberapa negara. Pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20, kondisi umat Islam dalam keadaan mundur, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan politik. Oleh karena itu, ide dan gerakan pembaruan yang muncul pun dilakukan mengacu pada hal-hal tersebut. Para penggeraknya mulai mengadakan pembaruan kembali dengan cara kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijtihad. Mereka juga melepas belenggu taklid atau jumud yang telah ada di kalangan umat Islam selama kurang lebih 500 tahun. Arab Saudi, Mesir, Turki, dan India merupakan 4 negara yang mengadakan pembaruan dan menjadi wilayah utama umat Islam, termasuk juga Indonesia pada abad ke-18. A. Gerakan pembaruan di Arab Saudi. Gerakan pembaruan Islam di Arab Saudi dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai 1778 Masehi, yang disebut dengan gerakan Wahabi. Pokok pemikirannya adalah kembali pada ajaran pokok, yaitu Al-Quran dan hadis, serta memberantas segala bentuk bid'ah dan khurafat yang telah lama mengakar di kalangan sebagian umat. B. Gerakan pembaruan di Mesir. Pada tahun 1798 Masehi, Mesir diduduki oleh Napoleon Bonaparte, sehingga sejak saat itu Mesir dijajah oleh Perancis, yang menjadi penyebab gerakan pembaruan di Mesir. Gerakan tersebut pertama kali dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, seorang perwira Turki Utsmani yang berhasil mengusir Perancis dari Mesir pada tahun 1901 Masehi. Muhammad Ali Pasha menjadi pasha atau gubernur dan mengeluarkan ide, yaitu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian penting untuk suatu negara. Lalu didirikanlah Kementerian Pendidikan. Tokoh pembaru lainnya adalah Rifa'ah Badawi Rafiq At-Tahtawi, yang memiliki pendapat jika seorang ulama harus mengetahui ilmu pengetahuan, ilmu modern. Gerakan pembaruan Islam di Mesir lebih giat lagi dengan maksudnya Jamaluddin Al-Afghani. Setelah Jamaluddin Al-Afghani, gerakan di Mesir diteruskan oleh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Gerakan pembaruan di Mesir selanjutnya dikembangkan oleh murid Muhammad Abduh, Rashid Ridho Jahlul, dan Warid Wajih. C. Gerakan pembaruan di India dan Pakistan. Ide pembaruan di India dan Pakistan dicetuskan oleh Syekh Waliullah pada abad ke-18, kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz pada tahun 1746 sampai 1823 Masehi, dan dikembangkan oleh Syed Ahmad Syahid. Setelah munculnya tokoh muda Muhammad Iqbal dan Muhammad Al-Jinnah, pembaruan tidak hanya dalam bidang akidah dan syariat, tetapi juga politik, sehingga berhasil mendirikan negara Islam Pakistan yang terlepas dari India. Muhammad Iqbal adalah seorang ilmuwan sekaligus penyair dan filsuf. Muhammad Al-Jinnah merupakan presiden pertama Republik Islam Pakistan. D. Gerakan di Turki. Gerakan pembaruan di Turki dimulai pada awal abad ke-19 yang dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II antara lain menyangkut masalah politik. Adapun pembaruan di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah umum dan mengirim pelajar ke luar negeri. Gerakan Tanzimat Utsmani Muda Turki dan gerakan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha merupakan gerakan yang menjadi kelanjutannya. Turki adalah satu-satunya kerajaan Islam di Barat sampai pertengahan abad ke-20. Gerakan pembaruan di Indonesia. Syekh Ahmad Surkati, pendiri organisasi keislaman Al-Irsyad dan Jamiatul Khair, merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap gerakan pembaruan di Indonesia pada awal ke-19. Namun
Dalam sejarah gerakan pembaruan Islam di Indonesia dipelopori dengan datangnya Haji Miskin dan kawan-kawannya ke Minangkabau setelah menunaikan ibadah haji tahun 1802. Mereka dinamakan kaum padri yang berpakaian serba putih dan mengadakan perubahan serta membawa ajaran salaf. Murid-murid Syekh Ahmad Khotib Sambas di Minangkabau melakukan pembaruan di segala bidang, terutama bidang pendidikan. Di antaranya dengan membuka lembaga pendidikan modern. Untuk mempermudah penyampaian ide-ide mereka menerbitkan majalah dan majalah Al-Imam, Al-Munir, Al-Islam, Al-Bayan, Pedoman Masyarakat, dan Panji Islam. Gerakan pembaruan ini terus berkembang hingga terjadi pergerakan nasional dengan munculnya organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kemudian muncul pula Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Tokoh-tokoh pembaruan dalam pemikiran Islam. 1. Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 sampai 1778 Masehi. Gerakan pembaruan Islam modernisme diawali oleh gerakan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pokok ajaran Muhammad bin Abdul Wahab adalah menentang semua kutubiyah dan khurafat dan kembali pada ajaran pokok Al-Quran dan Hadis. 2. Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Pemikiran Ibnu Abdul Wahab diteruskan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Afghanistan tahun 1838 dan meninggal di Istanbul, Turki 1897. 3. Muhammad Al-Qul tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Al-Qul adalah tokoh pembaru dari Mesir. B. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan penghayatan perkembangan Islam di masa modern. 1. Mempertahankan kebiasaan lama yang baik sekaligus mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. 2. Mempunyai motivasi untuk mempelajari Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. 3. Meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu yang terkenal dengan ulama salaf. 4. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. 5. Berusaha memberantas paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. 6. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Dengan demikian, seharusnya umat Islam bersungguh-sungguh untuk mencarinya sebagai upaya mengejar ketinggalan.